Jumpa lagi sahabat mawar terkasih. Salam sehat selalu. Kita akan campurkan kembali dengan Pastiapan. Kebetulan kita sudah lama nih nggak campuran ya Pastiapan ya. Sampai lali kabeh. Gitu. Kali ini kita akan membahas masalah yang tersisa dari kisah Natal. Memang besok kita akan memasuki Prapaskah, tetapi sebelumnya kita harus memahami tentang Natal dulu. Dan ada kisah-kisah yang tersisa dari perjalanan Natal kemarin. Kita bincang-bincang untuk mengupas sehingga pada saat kita nanti perayaan Paskah, kita lebih mendalami makna-makna yang ada di dalamnya. Mari kita ikuti perbincangan cangkukan pengilon pada malam ini. Selamat malam Pak Setiawan. Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Salam sehat selalu. Sehat. Pak, kita malam ini kita akan berbicara masalah, berdiskusi ya, masalah apa yang tersisa dari kisah-kisah Natal kemarin yang belum sempat kita bincangkan. Kalau kita bertanya hal-hal yang tersisa, berarti pasti ada satu momen-momen yang belum kita sampaikan yang terjadi di opini masyarakat kita tentang makna Natalnya itu apa gitu ya. Terus sesungguhnya bagaimana sih Pak yang tersisa itu Pak? Kekristenan Ya. Sepanjang kita bisa pahami itu berpusat kepada wafat dan kebangkitan pasti Kristus. Cuman tiada kebangkitan tanpa kelahiran sosok Sang Mesias. Maka dua momen ini menjadi momen yang sangat penting di dalam kekristenan, itu pasti ya. Tiada Paskah tanpa kelahiran. Tapi kalau hanya kelahiran tanpa Paskah, maka sia-sialah semuanya. Oke. Ya. Nah, itu dua momen itu menjadi sangat penting, sentral. Cuman fokusnya seharusnya kekristenan itu kepada Paskah. Paskah. Ya, fokusnya. Baik kita nanti akan secara khusus berbicara mengenai Paskah, tapi kita juga hari ini akan membahas bagaimana Natal itu juga mempersiapkan, juga sudah menunjuk, mengibaratkan atau memberikan tanda bahwa kelahiran juga memberikan tanda akan datangnya Paskah. Itu yang kita tidak pernah tahu. Kita hanya tahunya bahwa hari Natal, pesta, baju baru, ya dong. Selesai Natal, bahkan perayaan Epifani pun kita jarang memahami apa Epifani. Ya, hanya tahunya malam Natal, besok Natal, hari selesai. Hanya sebatas itu pada umumnya, dan itulah kita. Nah, makanya malam ini kita kupas. Ya. Ya, gimana? Kalau kita melihat Natal, kita harus merujuk kepada Perjanjian Lama. Karena kita meyakini bahwa seluruh Perjanjian Lama dipersiapkan untuk kedatangan Yesus. Itu iman kita. Ya. Seluruh nubuat harus tergenapi dengan sosok Yesus. Nah, ini perjalanan yang sangat panjang di dalam kita melihat Natal ini. Ya,
Yesus hadir ke dunia itu sudah juga dinubuatkan di awal. Di kitab suci perjanjian baru, di kitab suci perjanjian lama itu penuh dengan itu. Makanya kalau kita tahu di Yeremia, Yesaya, Mika itu sudah sangat banyak nubuat tentang kehadiran Yesus. Dia dikatakan begitu besarnya kasih Allah kepada manusia hingga dia memberikan putranya yang tunggal. Untuk apa? Untuk disalibkan. Bukan diberikan selesai saja disalibkan. Dan itu ternubuatkan sangat jelas kalau kita tahu di Yesaya itu. Ya. Di luar itu kita juga harusnya melihat bahwa kehadiran sosok Yesus ini juga menunjuk kepada Paskah. Nah, kita lihat ya. Di beberapa gelar yang ada yang melekat pada Yesus itu, dalam kasus ini kita akan membahas mengenai gelar anak domba. Kita sering dikatakan Agnus Dei, ya. Ya, maka bukanlah suatu kebetulan kalau Yesus harus lahir di palungan. Kalau kita melihat kisah menjelang kelahiran Yesus, Bunda Maria bersama Santo Yosef, Bapak Yosef sampai tidak mendapatkan kamar di penginapan. Itu bukan suatu kebetulan. Kalau kita melihat jalurnya nanti, bahwa dia harus lahir di kandang. Sebenarnya bukan kandang ya, di palungan. Palungan itu tempat makan domba yang digembalakan, dan dia juga tempat berteduh domba-domba yang digembalakan. Nah, disitulah dia harus lahir. Satu. Kedua, tempat lahir Yesus itu dikenal dengan nama Migdal Eder. Migdal Eder itu artinya menara domba atau menara pengawas domba, tempat domba-domba digembalakan. Kedua, menara itu sendiri dibuat oleh Yakub ketika atau untuk memperingati wafatnya, dibuatkan untuk memperingati wafatnya Rahel, istrinya. Rahel itu sendiri berarti mempunyai makna atau artinya adalah domba perempuan. Serba tersiapkan. Jadi dia harus lahir di tempat kawanan domba, di tempat di mana induk domba, Rahel, di palungan. Itu semua domba, dan domba ini sendiri di dalam tradisi Yahudi jelas-jelas bahwa dia adalah hewan kurban. Domba. Ya. Jadi di sini kita melihat bahwa sosok anak domba ini adalah sosok yang harus dikorbankan. Berarti kita harus melihatnya, memaknainya. Natal menunjuk kepada Paskah. Natal, kelahiran, menunjuk kepada wafatnya. Lebih jelas lagi kalau kita ingat khotbahnya Romo beberapa waktu yang lalu, kedatangan 3 raja. Saya cenderung mengatakan 3 orang majus ya, majus 3 raja ya. Cuman selama ini kan kita mengatakan untuk yang raja gitu ya. Saya kira ada 3 orang majus ya. Oke, lanjut ya. Beberapa hal yang kita bisa mungkin perdebatkan antara majus dan raja. Oke, kita sumirkan ini ya. 3 bahan yang dipersembahkan untuk disampaikan kepada bayi Yesus. Sosok, saya tidak mengatakan yang baru dilahirkan, yaitu debatable.
Apakah kedatangan 3 orang majus itu pada saat kelahiran atau beberapa saat kemudian itu debatable. Cuman yang jelas bahwa ketiga orang ini membawa persembahan emas, Mur. kemenyan, dan mur. Emas itu melambangkan, memang kita ingat Romo berkhotbah pada waktu emas melambangkan sebagai seorang raja, bahwa Yesus mendapat kehormatan sebagai seorang raja. Kemenyan bahwa dia adalah melambangkan bahwa dia adalah seorang nabi. Menarik, mur yang dibawa. Mur ini adalah bahan yang dipakai untuk membalsam atau merawat jenazah. Kita boleh berpikir, kok orang lahir dikasih mur? Mur. Apakah ini Itu seperti yang direncanakan ya? nah Gitu. kan? Tanpa disadari itu ya. Iya. Jadi kalau kita melihat bahwa ini semua sudah tersusun, dan oleh karenanya haruslah kita selalu mengingat bahwa kelahiran menunjuk kepada wafat menunjuk kepada kebangkitan sebagai puncaknya. Jadi kita lihat tidak ada suatu kebetulan. Kenapa sih dia kok lahir di Palungan? Tidak ada suatu kebetulan. Kok aneh? Kok suatu yang luar biasa sampai Bunda Maria nggak mendapat penginapan dalam keadaan kehamilan yang akan melahirkan? Apa tidak ada orang yang berbelas kasih? Lupakan itu semua, karena semua akan ditata sebagai suatu rencana yang untuk menunjukkan bahwa ada anak domba yang akan lahir. Itu semua. Pemahamannya ke sana Pak ya? Ya. Terus Pak, kalau kita sering mendengar gitu ya, itu menarik sekali. Kalau sudah merujuk kepada kelahiran, berarti ada penetapan tanggal gitu ya. Iya kan? Orang lahir pasti ada tanggal. Terus dikatakan, mengapa harus tanggal 25? Apakah memang tanggal 25 kelahiran itu? Iya kan? Kalau misalkan nanti dibilang bahwa, oh ya, itu kelahiran tanggal 25, tapi gimana penjelasan secara biblisnya? Tanggal 25 tadi itu. Karena kelahiran ini kita secara awam melihat dan ini memang kita berbicara masalah tentang yang tersisa dari kisah Natal. Nah ini yang tanggal 25 ini yang sering menjadi polemik di orang luar kita. Kalau kita sih pasti ya udah 25, penetapan 25 itu saliman gitu ya, karena pengajarannya demikian. Tapi ini saya kepingin tahu, mengapa tanggal 25? Ya, secara iman ya sudah tanggal 25. Iya. Nah ini kita menurutnya gini, karena ada nih yang ngomong katanya itu sebagai pengganti pemujaan dewa matahari gitu di barat sampai ke cemara yang ada salju kayak gitu ya kan? Itu pun dibicarakan. Memang kita sih tidak bagi kita orang umat Katolik itu orang ngomong bagaimanapun juga mereka orang Katolik terutama ya tidak akan menanggapi itu secara serius. Gitu. Tapi kita ingin nih secara jelasnya gamblangnya bagaimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Ada 2 bahan diskusi kalau untuk ini, yaitu mengenai peristiwa dan saat. Peristiwa dan saat. Iman yang sederhana bagi kita selalu enak di telinga. Ya sudah, biar aja orang ngomong. Ya. Pokoknya kita mengimani. Tapi ingat satu hal, bahwa kita harus mempertanggungjawabkan iman kita, bukan sekedar percaya. Ajaran yang luar biasa di gereja Katolik itu antara iman dan akal budi harus saling melengkapi. Tidak ada yang mengalahkan. Kalau hanya iman tanpa akal budi menjadi iman buta. Kalau hanya akal budi, ya? Kalau hanya akal budi tanpa iman, hati dia menjadi gnostik atau
akibatnya. ateis. Ya. Dua ini saling melengkapi karena keduanya berasal dari sumber yang sama. Enak ya? Tapi soal biblisnya benar. Oke, kita akan melacak dari sisi biblis dan historis. Sangar. Iya. Ya karena sama ini kita belum tahu gitu loh. Itu penjelasan itu belum pernah dengar untuk sampai ke titik itu gitu loh. Kalau secara biblis, berarti kita harus merujuk yang awal, yaitu nubuatan, dan yang terjadi setelah, yang tertulis setelah kelahiran. Kalau kita melihat sebelumnya, itu banyak sekali nubuatan yang kita mungkin bagi kita ya baru mendengar. Itu salah satunya adalah mengenai peristiwa kunjungan Maria kepada Elizabeth berkaitan dengan Zakaria, ya. Itu bayi yang dikandung adalah Yohanes Pembaptis. Mereka berusia selisih 6 bulan. Zakaria adalah seorang imam yang jadwal tugasnya dia sudah jelas itu. Dikisahkan di situ, yaitu pada saat Hanukkah. Itulah anewis awak dewi kan ngomong kata Hanukkah. Hanukkah itu perayaan pembersihan bait Allah. Pada saat itu tugas dari Zakaria itu bisa dihitung dari sana, bahwa minggu kesekian pada Hanukkah ini menghitung 6 bulan kemudian. Nah, itu kalau di kitab suci dikatakan pada bulan ke-6. Nah, ini menghitungnya adalah dari saat Zakaria mendapat tugas Bunda Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, itu jadi kita nggak usah terlalu detail ya. Tapi kita menjelaskan ada biblisnya, bahwa peristiwa itu dikaitkan dengan Hanukkah. Hanukkah di mana Zakaria mendapat tugas. Peristiwa itu 6 bulan, dijelaskan dikatakan 6 bulan itu adalah saat kehamilan dari Elizabeth, Bunda Maria. Peristiwa itu dihitung bulan Maret lah. Di Maret ini 6 bulan dihitung, berarti bulan September itu perayaan Hanukkah. Zakaria mendapatkan tugas. Dihitung Maria mendapatkan kabar gembira pada bulan Maret. Sehingga kehadiran sosok bayi Yesus dihitung 9 bulan adalah pada saat bulan Desember. Nah, tinggal kita menghitung minggunya. Itu detail sekali kalau kita mau lihat di perayaan Hanukkah itu. Nah, kemudian tanggal 25 itu sudah menjadi bagian dari perayaan gereja-gereja Ortodoks. Ya, gereja-gereja lama kita, termasuk yang di Mesir, termasuk yang di Syria, itu selalu mereka merayakan peristiwa kelahiran itu tanggal 24 malam. Itu berdasarkan perhitungan bahwa Yesus lahir 8 hari katanya. Dikatakan 8 hari sebelum tanggal 1 Januari, 24 malam. Nah, dalam beberapa perhitungan 24 malam itu harusnya dihitung sebagai masuk tanggal 24 malam. Nah, itu yang beberapa yang kita bisa lacak dari sisi biblis, bahwa kelahiran itu sudah bisa dihitung dari penugasan para
imam membawa ukupan untuk peristiwa perayaan Hanukkah. Nah, secara historis itu tadi mulailah gereja-gereja ini pada awal abad kedua sudah merayakan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Ya. Yang kalau kita merujuk kepada bapak-bapak gereja sangat-sangat jelas bahwa akhir abad kedua atau awal abad ketiga ini paling lambat itu sudah satu kata gereja-gereja sepakat untuk merayakan, tidak ada pertentangan sama sekali untuk merayakannya pada tanggal 25 Desember. Data yang teracak masih sangat bisa kita cari. Ya, kalau dari bapak gereja itu yang kita bisa lacak itu adalah penjelasan dari Hippolytus bapak gereja, di mana Hippolytus itu mempunyai jalur apostolik yang jelas sekali. Hippolytus adalah murid dari Irenaeus, Irenaeus adalah murid dari Polycarpus, Polycarpus adalah murid dari Santo Yohanes. Santo Yohanes jelas sekali dia dikatakan murid terkasih. Polycarpus dikenal karena kesetiaannya, iman yang luar biasa kepada Yesus. Irenaeus dikenal sebagai orang yang melawan bidat gereja. Muridnya Hippolytus ini yang dengan jelas sekali menetapkan, menguatkan, bukan menetapkan ya, menguatkan perayaan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Tidak ada sanggalan, tidak ada sangkalan sama sekali pada waktu itu, sampai pada abad keempat baru ada seorang kaisar yang membelot iman, menetapkan 25 Desember ini sebagai peringatan kelahiran Dewa Matahari. Oh, berarti kebalik ya? Bukan penetapan 25 Yesus lahir itu karena Dewa Matahari, tetapi karena kaisar membelot. Istilahnya numpang lah ya, atau numpang tenarnya penetapan itu, karena memang dia pemujanya ke Dewa Matahari. Ya, kan? Membelot, dia memuja Dewa Matahari. Iya. Menurut peringatan kelahiran Yesus diambil tanggal 25 sebagai hari kelahiran Sol Invictus, Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Kalau kita nggak melihat sisi historis ini, kita buta terhadap sejarah di dalam Biblis kita, kitab suci kita, ya kita nggak bisa menjawab. Artinya bahwa kita mengimani 25 Desember, cuma kita tidak bisa mempertanggungjawabkan. Tapi memang Katolik itu kan selalu menurut kepada sejarah. Iya. Sejarah itu penting. Iya. Itu yang dikatakan bahwa Firman menjadi manusia itu menetapkan bahwa Yesus lahir masuk di dalam kesejarahan. Jadi bukan sekedar dongeng atau angan-angan. Oh, tadi bilang kaisar siapa? Kaisar Julius. Oh, Julius. Jadi sang pengkhianat. Sang pengkhianat. Kok bisa dibilang sang pengkhianat? Ya dikenal seperti itu kan, dia mengingkari imannya. Julius ya. Pada abad keempat barulah timbul peringatan kelahiran Dewa Matahari yang mereka namakan Sol Invictus, Dewa Matahari yang tidak terkalahkan. Mereka mengambil tanggal 25 Desember. Jadi terbalik-balik pemahaman yang beredar di luar bahwa kekristenan mengambil tanggal kelahiran 25 Desember kelahiran Dewa Matahari untuk sebagai kelahiran Yesus. Tidak. Karena abad pertama selesai, abad kedua, 3, 4, 2, 3 itu tidak ada sanggahan sama sekali, tidak ada keberatan sama sekali untuk perayaan kelahiran Yesus tanggal 25 Desember. Abad keempat barulah muncul peringatan kelahiran Sol Invictus tanggal 25 Desember.
Clear ya? Ini titiknya. Clear ya? Ini titiknya benar. Berarti yang di luar sana itu Iya biar aja. Iya. Jawab dong. ya kita memang bukan kata biar aja, cuman berarti mereka itu berusaha untuk lebih mencampur adukkan gitu ya sejarah yang sudah ada itu. Yang awal-awal mereka itu berusaha, tapi yang terakhir mereka tidak berusaha, mereka mempercayai karena tidak ada sanggahan dari pihak manapun. Dari pihak gereja tidak pernah memberikan suatu sanggahan yang lugas. Karena nggak perlu. Iya, bahkan konon ada beberapa gereja yang nggak mau lagi merayakan Natal. Beberapa gereja tidak mau. Karena pengaruh tadi itu. Iya, karena ngapain? Tidak merayakan kelahiran pagan, kelahiran penyembahan berhala, ke tuhan-tuhan yang lain. Terpengaruh demikian hebatnya sehingga konon beberapa gereja sudah tidak mau merayakan Natal. Biarin aja. Ya, tapi kembali bahwa kita mengimani kok, benar. Tapi hendaknya iman itu menjadi iman yang bisa menjawab, baik secara biblis maupun secara historis. Dan itu memang sudah termaktub istilahnya bahasanya. Yang menarik lagi, sesama kita yang mempertahankan tanggal 25 Desember, ternyata ada perbedaan. Beberapa gereja ortodoks yang memulainya tanggal 25 Desember, itu sekarang ada yang memperingati tanggal 7 Januari. 6-7 ya 24-25 Desember mereka 6-7, ada yang memperingati kelahiran itu tanggal 19 Januari. Mungkin karena pengaruh tadi itu ya yang 8 hari sebelum 1 Januari. Bukan apa? Tidak. Ternyata setelah dilacak ini dampak atau akibat dari pergeseran tanggal penghitungan hari dalam setahun yang dilakukan pada abad ke-15 oleh Gregorius. Penanggalan Gregorius. Terjadi itu. Terjadilah pergeseran. Tapi karena Katolik Roma demikian kuatnya tetap mempertahankan tanggal 25 Desember itu meskipun sudah terjadi pergeseran hari. Tetap 25 Desember dipakai sebagai tanggal yang sudah ditetapkan meskipun terjadi pergeseran. Nah, dampak dari pergeseran ini mereka yang semua tanggal 25 Desember akhirnya mundur 10 atau 11 hari menjadi tanggal 6 atau 7 Januari. Oh itu mungkin ya. Ini dilakukan ortodoks. Satu hal bahwa penanggalan itu yang ada di dalam budaya itu bukan satu-satunya penanggalan kita. Contohnya di kita tuh punya penanggalan Jawa yang dihitung atas dasar bulan. Nanti ada kita yang dihitung atas dasar matahari. Nanti ada lagi yang berdasarkan bintang. Macam-macam cara orang menghitung kalender. Ya, tapi dunia sekarang ini pada umumnya sebagian besar itu menganut kalender Gregorian dengan segala dampak pergeserannya pada abad 15. Jadi sudahlah, Anda 6 atau 7 Januari benar. Anda 19 atau 19 Januari benar. Kami 25 Desember benar. Perbedaan ini adalah karena pergeseran tanggal. Semua benar. Yang nggak benar itu kalau dikatakan 25 Desember sebagai kelahiran Sol Invictus. Clear. Oke. Jadi begitu. Begono. Dan memang sih ya. Loh, kita sebagai umat yang awam ya dari cita-cita seperti tadi itu historisnya. Hampir aja saya bilang yang dilarang. Tapi
setelah ada, karena secara biblis maupun historisnya itu jelas ada tahapannya gitu ya, perhitungannya sebelum tanggalan Gregorius muncul kan itu tentunya. Kalau abad itu, kalau abad 1, 2, 3 tadi itu kan belum berarti. Jadi perhitungannya itu tanggal apa? Penanggalan itu peristiwa ini dilacak kembali ketika ada penetapan 1 Masehi. Yang menjadi problem itu sekarang bukan tanggal itu clear. Tahun yang menjadi problem ini. Sampai yang berita terakhir luar biasa ramai. Paus Benediktus 16 itu sendiri beliau sebagai seorang ahli sejarah meragukan kelahiran Kristus itu di tahun 1. Tidak. Peristiwa-peristiwa yang bisa dirujuk itu banyak sekali. Tentang kematian Herodes, tentang peristiwa bintang nova, ya, bintang yang menunjuk membimbing orang Majus, ya. Itu banyak sekali sehingga kalau dihitung dari situ ada satu kesepakatan di para ilmuwan bahwa kelahiran Yesus itu antara tahun 5, 6, 7 sebelum Masehi, di antara itu. Ingat bahwa yang diragukan oleh Paus Benediktus itu bukan tanggal, tapi tahun. Nah, penghitungan ini menghitung ulang, melacak kapan, baik tanggal maupun tahunnya, menghitung ulang, menghitung balik, mundur gitu ya. Karena pada waktu itu tidak ada sejarawan yang mencatat lahir, tidak ada akta kelahiran juga. Jadi peristiwa terjadi baru ditulis, nanti diperkuat lagi sama sejarawan swasta. Apa swasta itu? Romawi. Kayak zaman saiki ya. Sejarawan Flavius itu mereka mencatat semua. Di samping itu, gereja Roma yang setahu kita mempunyai catatan yang sangat lengkap mengenai peristiwa-peristiwa. Ingat bahwa gereja Katolik kita dulu dikatakan gereja Roma, itu adalah salah satu dari gereja awal. Salah satu dari 5 gereja awal, yaitu sudah sedikit aja. Gereja Konstantinopel, gereja Yerusalem, gereja Mesir, gereja mana? Gereja sekarang dari Syria itu, gereja Syria sekarang. Kan jadi gereja Syria. Jadi salah satunya itu gereja Roma yang sekarang bertahan. Yang habis itu gereja Yerusalem. Nah, kita sebagai gereja awal itu mempunyai catatan yang cukup. Kemudian sedengar saya, gereja Mesir itu juga punya data yang sangat mumpuni untuk sejarah itu. Sejarah sekitar awal-awal Yesus itu. Kenapa? Mesir itu sebagai salah satu tempat di mana Yesus pernah mengasingkan diri untuk menghindari ancaman pembunuhan dari Raja Herodes. Lari ke Mesir, catatannya itu semua di sana. Menarik Pak ya. Yang tersisa, saya cenderung lebih mengatakan yang tersembunyi dari peristiwa Natal. Tapi yang bagi iman kita, yang terpenting itu adalah bagaimana Natal ini menunjuk kepada sengsara, wafat, dan kebangkitan. Dia tidak berdiri sendiri. Sehingga meskipun lahir di Bethlehem pun itu juga sebuah rencana. Iya. Engkau yang terkecil, kata Yesus yang begitu. Tapi di situ melahirkan sosok yang luar biasa.
termasuk di dalamnya akan adanya sensus. Bukan sesuatu yang sepertinya kebetulan. Nah, satu lagi, kalau kita percaya mengenai petunjuk alam, yang kita pastikan bahwa kelahiran Yesus banyak diikuti oleh atau banyak didahului sekitar itu oleh tanda-tanda alam. Termasuk salah satu yang bisa dilacak itu adalah pada saat yang seharusnya salju, pada saat itu tidak ada salju. Nah, sekarang pemanahnya, kalau masalah apa namanya ini cemara. Cemara itu memang sebetulnya budaya untuk merayakan aja gitu ya. Hanya sekedar ya itu ikutan dari peringatan lah. Tapi yang jelas bahwa di Bethlehem tidak ada pohon kurma. Tidak ada kurma. Cemara juga nggak ada. Yang ada pohon kurma rasanya juga tidak ada. Karena cemara itu budaya Eropa mungkin ya. Yang ada kurma itu di Yeriko. Jadi ini juga menjadi pemahaman kita juga bahwa Yesus lahir di Palungan. Di daerah yang namanya Migdal Eder, menara pengawas domba yang didirikan oleh Yakub untuk memperingati istrinya yang arti namanya adalah induk atau domba betina. Jadi melengkapkan sosok kelahiran anak domba. Apa sih makna menjadi anak domba? Korban. Ya. Lengkap semua. Real semua. Masuk akal. Tak bisa dibantah. Yes. Dan tak terbantah. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan nggak sekedar pokok imanku begini. Iya, tanggal 25. Baik. Iya, betul. Makanya kita kan umat Katolik itu harus memang dituntut untuk yang beriman yang dewasa. Betul, tapi kita sadar juga bahwa umat Katolik itu adalah umat yang saleh tapi nggak mau belajar. Saleh dalam arti mengimani, tapi nggak mau belajar. Pokoknya ini. Jadi kalau orang nggak tahu ya, berarti kamu Katolik. Ya. Kalau memang Rosario. Jangan keras-keras nanti dimarahi orang. Nah, kita kan memang ingin menambah pengetahuan bagi umat di sana gitu ya, bahwa kalau toh ada kalimat pemelencengan gitu ya, jadi ya seperti tadi apa namanya kelahiran tanggal 25 itu hari kelahiran Dewa Matahari, bahkan ada yang ekstrim sekali bahwa itu hari apa pemujaan setan-setan. Ya. Ada yang ekstrim sekali. Itu dampak dari kelahiran Dewa Matahari yang menjadi sembahan raja kaisar ini, kemudian digeser lagi menjadi sesembahan orang pagan, terus malah itu digeserkan lagi, ya sudah menjadi liar, menjadi pemujaan setan. Sudah begitu. Tapi berbalik. Bukan kita mengambil dari sana yang mengambil dari sini. Dipertanggungjawabkan, data historis ada. Bukan hanya sekedar dongeng. Saya nggak mau ngasih informasi mengenai ini ada di buku ini ada di catatan ini ada di dokumen ini, nggak usah. Ada. Kalau dokumennya apa? Ya apa? Dokumennya apa? Nah, buka aja rumah apa ini, buka PA-nya. Ya. Dan memang umat terkasih, sahabat Mawas. Ya, kita bisa tahu dari tahun 126 itu dari Liber Pontificalis. Liber Pontificalis itu catatan-catatan yang disimpan oleh gereja, detail sekali. Meskipun tidak panjang, detail tentang peristiwa itu, termasuk di dalamnya peristiwa Natal
di mana penetapan itu dilakukan oleh Paus Telesporus pada tahun 126 awal. Terus ada lagi dari Mesir, itu mereka memakai catatan namanya Didaskalia Apostolorum. Kan lupakan aja lah, gak penting dokumen itu, penting pokoknya. Iya, enggak, kan umat perlu tahu. Meskipun itu kalau kita terlalu apa namanya ya, Ilmiah. Bukan, nggak nutut lah kita kalau belajar sampai ke sana. Tapi yang jelas informasi itu jelas berdasarkan ada secara historis ada seperti yang disebut tadi, ya kan? Terus secara biblisme pun ada. Gini, Dan umat tahu bahwa ini adalah iman yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi bagi umat yang tertarik bisa melacak lebih jauh. Ya, kita bukan sedang berseminar, kita sedang jagongan ngobrol. Kalau mau lebih detail, ayo di apa namanya? Sampai grupnya apa namanya itu? Sudah hilang. Sudah hilang. Serambi Salomo. Tapi apa itu namanya? Serambi Salomo. Serambi Salomo. Nah, itu memang sebetulnya bagus itu Serambi Salomo kalau di. Cuman memang materinya saking beratnya ya. Sehingga saya mungkin kalau itu memang kotak tanpa kotak. Memang Serambi Salomo dulu idealnya adalah tempat untuk belajar. Ya, oke. Begono. Sahabat Master kasih. Menarik kan? Kita simpan untuk paskanya sendiri ya. Iya. Intinya tiada pasca tanpa kelahiran, tapi kalau hanya kelahiran tanpa pasca sia-sia. Semua merujuk. Kelahiran ini merujuk melihat kepada akan adanya peristiwa pasca. Demikian Mas, sahabat Mas terkasih. Sudah jelas kan? Ingat, jangan terpengaruh oleh informasi yang membelokkan pemahaman kita. Kita beriman tanggal 25 tentunya ya. Tapi bukan hanya sekedar 25 mandek. Ini ada sejarahnya bahwa bukan menggantikan perayaan Dewa Matahari, tetapi Kaisar Julius memanfaatkan penetapan 25 yang mulai dari abad 1 sampai abad ketiga itu sudah menjadi satu tradisi secara historis ada. Dan mereka menggunakan dan meliar sampai akhirnya ada yang mengatakan bahwa 25 perayaan setan. Ya kan? Itu sangat bagi kita bukan kita nggak perlu membantah, tetapi kita tahu bahwa 25 secara historis maupun biblis itu ada sejarahnya dan termaktub di dalam kitab-kitab yang Pak Setiawan tadi sebut. Saya nggak hafal namanya, ceremotan nanti saya. Nggak bisa. Tapi kalau Anda semua ingin belajar, silakan ke Serambi Salomo untuk belajar sejarahnya bagaimana, historisnya mana, apa yang perlu dibaca, dan di sana akan dikupas lebih jelas lagi. Demikian sahabat Mas terkasih. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu.